Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat mahasiswa yang mengikuti perkuliahan program Biologi Kontrol dan SKADA. Hari ini adalah pertemuan kita yang ketiga ya, tatap muka kita yang ketiga. Materi kita hari ini adalah mengenai dasar pemrograman PLC, yaitu saya akan memberikan ladder diagram ya. Ini menjadi penting buat kalian karena ladder diagram adalah salah satu pemrograman yang paling umum dipakai untuk PLC ya. Dan minggu lalu atau pertemuan kedua itu saya sudah masukkan atau saya sudah berikan software atau bagaimana cara menggunakan CX Programmer ya. Bagaimana cara menggunakan CX Programmer. Nah sekarang untuk pemrograman laddernya karena saya sudah memberikan CX Programmer berarti saya akan menggunakan aplikasi CX Programmer. Tapi sebelum ke CX Programmer, saya berikan dulu materi ininya, dasarnya dulu supaya Anda mengerti perintah atau komen-komen dalam PLC itu apa saja, gitu ya. Oke, kita langsung coba saja. Saya akan sambungkan dulu. Dasar pemrograman PLC, ya, pertemuan ketiga kita. Yang mesti Anda perhatikan di ladder diagram adalah bagaimana konsep pemrograman ini ya. Jadi pemrograman ini agak berbeda dengan pemrograman teks ya. Misalnya Anda bermain microcontroller ya, terutama Arduino. Nah, ini agak berbeda dia ya, agak berbeda. Walaupun di PLC sebenarnya ada pemrograman teks juga. Sama, dia punya pemrograman teks. Cuma yang lebih terkenal adalah ladder diagram. Oke ya, kita masuk ke slide yang pertama. Saya langsung menjelaskan tahap pemrograman PLC. Bagaimana tahapan-tahapan membuat satu pemrograman PLC? Yang pertama adalah Anda harus tentukan dulu sistem apa yang akan dikontrol. Artinya apa? Jadi pada saat Anda akan membuat satu program, Anda harus paham dulu Anda mau bikin pengendalian untuk apa. Karena setiap pengendalian kan ada sesuatu yang berbeda. Misalnya ada aturan-aturan lainnya. Misalnya ada satu sistem yang harus dipanaskan terlebih dahulu motornya atau bahan bakunya dan segala macam. Nah, itu Anda harus paham dulu sistem yang akan dikontrol itu bagaimana. Oke. Yang kedua adalah Anda tentukan perangkat inputnya. Anda tentukan sensor yang dibutuhkan apa saja, tombol-tombol atau push button, apa berbentuk switch atau berbentuk push button, terus motor, jenis motornya apa dan segala macam. Ya, sorry, ini input ya. Jadi input berarti yang berhubungan masukan, berarti sensor. Sensor apa saja yang akan Anda gunakan? Karena sensor itu banyak ya. Nah, juga diperhatikan level tegangannya. Karena ada sensor yang misalnya sensor yang ada modul. Nah, itu kan output keluarannya juga diperhatikan. Intinya semua hal yang berhubungan dengan input Anda harus istilahnya mengetahui bagaimana perangkat input itu bekerja ya. Selanjutnya tentukan perangkat output. Nah, output juga penting selain input dan selain input Anda pahami, output juga harus Anda pahami. Karena ada beberapa output yang misalnya motor aja ada motor servo, ada motor AC, ada motor DC, ada motor stepper. Nah, itu Anda harus paham. Karena tidak sama antar motor ini ya, tidak sama gitu. Terus ada indikator itu ada yang 220 volt yang untuk lampu indikator, ada juga yang 24 volt. Jadi Anda juga harus memahami perangkat output. Yang berikutnya adalah desain program itu harus sesuai dengan ketentuan pemrograman. Jadi kalau Anda membuat satu program, yaitu program ladder, ya harus sesuai ketentuan yang sudah ada dalam pemrograman. Jadi tidak bisa seenaknya, kita harus mengikuti aturan mainnya. Kalau di microcontroller atau di Arduino itu kan Anda biasanya ada sintaknya, ya ada penulisan format penulisannya. Nah ini juga sama. Saat mendesain satu program PLC, ya harus sesuai dengan ketentuan pemrograman. Nah kalau sudah Anda membuat sudah jadi baru di compile program. Jadi ini tahapannya ya. Setelah Anda menentukan sistem, input, output, terus Anda desain, udah jadi. Nah, selanjutnya tahap berikutnya adalah mengcompile program. Programnya dicompile berubah menjadi bahasa yang dimengerti oleh mesin, oleh PLC-nya.
lakukan debugger program dulu. Ya, ini juga bisa dilakukan. Misalnya kalau misalnya Anda ingin memastikan benar-benar bagus atau tidak atau jalan sesuai dengan yang Anda inginkan, lakukan debugger. Debugger ini apa sih maksudnya? Debugger ini adalah melihat satu persatu jalannya program. Nah, ini yang perlu Anda ketahui. Di dalam PLC itu dia punya sistem yang kita bisa melihat per baris atau per program. Ya, kita bisa mendebugger aja kayak gitu. Di microcontroller juga ada, di microcontroller dan di Arduino juga ada. Jadi setiap ada error, kita bisa lihat satu persatu runtime dari program. Jadi kita bisa paham. Nah, itu makanya dibilang lakukan debugger program. Nah, jika di dalam debugger itu Anda menemukan kesalahan, Anda cek dulu kesalahannya, terdapat di mana. Nah, perbaiki, Anda compile kembali, dan Anda downloadkan program tersebut ke PLC. Nah, inilah tahapan dalam membuat pemrograman PLC. Nah, ini yang saya berikan berikutnya adalah tabel mnemonic. Apa ini tabel mnemonic? Nah, di dalam PLC itu ada pemrograman yang namanya STL atau statement list. Statement list itu bentuknya hanya menggunakan kode-kode, ya. Dan kode-kodenya harus mengikuti acuan EIC 1131-3. Dia harus mengikuti aturan tersebut, tidak boleh tidak, ya. Nah, di situ di EIC itu ada LD, ada LDN, ada N, ada NN, ada O, ada ORN, dan ada ST. Ini yang standar ya, saya kasih Anda yang standar. Nah, nanti di perusahaan-perusahaan pembuatnya itu nanti bisa menggunakan kode yang sama ataupun kode yang berbeda. Misalnya kayak Mitsubishi sama Om Brown, dia menggunakan kode yang sama untuk LD. LD ini apa? Nanti Anda akan pelajari. LD itu yang konsepnya gimana. Untuk Siemens dia berbeda, dia pakai huruf A saja. Nah, yang penting perhatikan aja, ini adalah tabel mnemonic ya. Tabel ini nanti akan dipakai di salah satu pemrograman PLC yaitu statement list, STL. Nah, itu juga akan Anda pelajari di sesi ke berapa ya? Keempat atau kelima, saya agak lupa lah. Kemungkinan keempat ya, keempat. Jadi setelah ladder saya berikan satu lagi pemrograman PLC yaitu statement list ya. Oke. Next. Nah, inilah jenis-jenis pemrograman untuk PLC. Jadi saya akan jelaskan di sini beberapa pemrograman yang ada dalam PLC ya. Yang pertama adalah statement list atau STL atau SL ya, boleh SL boleh STL sama saja ya. Atau istilah lainnya juga instruction list IL. Nah, itu juga sama. Nah, bentuknya itu adalah yang seperti Anda lihat gambar di tabel ya. Dia ada address alamat dari perintah atau program yang kita buat, terus ada instructionnya, apa instructionnya, dan ada data yang akan dikirim. Ya, ini adalah konsep dari pemrograman. Konsep pemrograman itu kan seperti ini sebenarnya. Alamatnya apa, alamat perintahnya, terus fungsi perintahnya apa, dan datanya apa. Ya, nah statement list atau instruction list ini dulu sangat terkenal, Jadi zaman waktu komputer atau laptop belum digunakan seperti sekarang yang sangat murah, ya artinya Anda bisa lihat laptop sekarang, ya harganya lebih murah, lebih fleksibel dan segala macam. Ya, untuk zaman dulu itu tidak bisa. Jadi laptop itu harganya sangat mahal. Makanya pemrograman statement list dan instruction listnya adalah salah satu pemrograman yang paling terkenal, ya, paling terkenal, ya. Jadi setiap perusahaan minimal pasti harus punya alat pengisinya. Nah, saya perlihatkan dulu ya, saya loncat dulu ya. Bentuk aduh, ada di sini bukan nih? Oh, bukan di sini. Sorry. Saya loncat dulu supaya Anda bisa paham yang statement list itu gambarnya alat atau barang itu bentuknya gimana sih? Nah, ini seperti ini, ya. Jadi ada programming console yang dipegang oleh programmer. Ya, jika terjadi trouble, dia harus ke plan dan dia ngeceknya lewat programming console tersebut. Seperti ini bentuknya ya. Jadi hanya 2 layar. Nih, yang terbaru aja lihat, yang paling canggih aja cuma 2 layar dia. Dan dia harus paham perintah-perintahnya apa. Nah, kenapa hal itu istilahnya dulu sangat terkenal? Ya karena harga laptop itu sangat mahal, ratusan juta. Ya, apalagi masih ya bukan seperti laptop sekarang ya.
yang ada adalah PC, ya, pemrograman desktop. Nah, tapi desktop kan tidak bisa dibawa ke lapangan kalau terjadi trouble. Kalau mesin PLC-nya berada di lab sih masih bisa kita perbaiki. Makanya ada debugging tersebut ya, ada debugger tersebut ya. Tapi pada saat di lapangan terjadi kendala, programming console inilah yang menjadi alat yang paling utama. Alat utama untuk mengedit program yang salah. Ya. Nah, jadi seperti ini cara pemasangannya tuh. Ya, dari ini nanti ada kabelnya, tinggal colok ke PLC-nya, terus lakukan perubahan. Kalau yang ada di lab kan ada komputer ya, bisa PC, bisa laptop. Nanti ada adapternya ya. Jadi di dalam kabel itu ada adapter untuk terhubung dengan PC-nya atau dengan PLC-nya. Jadi seperti itu ya. Oke, makanya saya bilang ini udah benar nih. Minggu depan pertemuan keempat kita membicarakan statement list gitu ya, statement list. Kita kembali lagi ke sini ya. Jadi statement list adalah ini jenis yang pertama ini, pemrograman PLC yang pertama. Namanya statement list atau SL atau STL ya, atau instruction list atau IL. Nah, bentuknya sangat seperti ini saja, bentuk tabel ya, ada addressnya, ada perintahnya, ada datanya. Nah, ini sama. Kodenya sama, LD, OR, AND, NOT, OUT, N. Ini sama saja. Nanti kita pelajari di minggu depan ya. Nah, jenis kedua adalah ladder diagram. Ya, ladder diagram adalah yang paling umum dipakai. Kenapa disebut ladder diagram? Karena dia berbentuk tangga. Jadi kalau kita lihat gambaran programnya kayak tangga. Ya. Nah, di sini kodenya 0.00. Nah, ini omron ya. Omron itu dikodekan inputnya dengan angka, outputnya juga dengan angka. Ini omron ya. Jadi Anda bisa lihat ininya ya. Cara membuatnya ya ini kayak grafik, kita gambar saja. Ya, tinggal kita kasih komponennya, terus alamatnya apa, ya kan, segala macam. Nanti Anda hubungkan jadi prinsipnya dari sisi kiri ke sisi kanan. Sisi kiri ke sisi kanan. Nah, berikutnya ada namanya function block atau function chart. Nah, ini sedikit berbeda. Tapi ini jenis pemrograman yang digunakan untuk hitung-hitungan yang sangat kompleks atau untuk fungsi yang sangat sulit ya, dilakukan hanya dengan ladder biasa saja. Ya, karena di sini ada istilahnya aritmatikanya atau logiknya lebih bermain di sini. Nah, ada juga nanti di pemrograman PLC itu mengcombine function block atau function chart ini dengan ladder ya. Ada juga ladder dengan statement list, ada juga gitu. Jadi tergantung dari pemrogramannya. Karena setiap pemrograman punya kelebihan masing-masing. Nah, yang terakhir adalah struktur teks. Jadi di PLC ada struktur teks. Ya, jadi pemrograman teks dia, cuma pemrograman teksnya tidak seperti pemrograman teks yang biasa kita ini kan. Memang dia masih berbasis C pasti ya, C++, karena itu adalah dasarnya ya. Ada juga yang bilang ini basic, Pak. Ya, oke, kalau memang basic, intinya begini. Setiap pemrograman itu ada sintaknya. Jadi tinggal kita lihat saja. Tapi kalau saya lihat nih karena ada begin sama N, ini adalah Delphi, Pascal dia. Ya. Dia pakai Pascal ya. Jadi Pascal dengan basic. Jadi itu dasar dari pemrograman yang dulu saya kenal. Jadi kalau basic itu nanti ada Visual Basic. Kalau Pascal itu nanti akan ada Delphi. Ya. Jadi seperti itu ya. Oke, kita langsung masuk ke ladder diagram. Kita lihat ada yang masuk tidak. Sorry, saya ini ya, belum ada. Kalau tidak ada, kita lanjut. Nah, kita sudah mulai belajar ladder diagram. Ladder diagram adalah pemrograman yang sangat terkenal. Di semua kampus pasti akan diajari ladder diagram. Nah, bagaimana konsep instruksi dari ladder diagram? Pertama adalah dia itu dinyatakan dalam suatu bentuk umum simbolik untuk relay yang dikontrol oleh rangkaian elektrik. Ya. Kedua adalah program yang ditampilkan pada layar dan elemen-elemen seperti kontak normally open, normally close, timer, counter, dan segala macam itu dinyatakan dalam bentuk gambar, grafik dia. Ya, simbol-simbol seperti flowchart ya, seperti apa? Ya,
Kalau Anda bermain pelocor kan Anda tinggal tarik aja ya, visio. Nah, ya seperti visio itu kan Anda tinggal tarik untuk dihubungkan. Nah, dia mirip seperti itu. Yang ketiga adalah konsepnya adalah listrik itu mengalir dari sisi kiri, jadi dari sebelah kiri menuju ke sebelah kanan, ya. Dan garis penghubung ini disebut dengan ladder line atau dalam bahasa lain disebut dengan rung atau rang, terserah, ya. Bisa juga disebut rung atau rang. Dan ini terdiri dari beberapa banyak, itu tergantung dari aplikasi. Next, aturan main dalam pemrograman ladder diagram bagaimana? Pertama, Anda harus perhatikan aliran listrik itu dari rel kiri ke rel kanan. Ingat ya prinsipnya ya, dari rel sebelah kiri kita. Kalau saya berhadapan dengan komputer itu berarti ke sebelah kiri menuju sebelah kanan, ya, menuju sebelah kanan. Yang kedua, simbol koil keluaran tidak boleh dihubungkan langsung ke rel sebelah kiri. Jadi Anda buat simbol output namanya koil, ya. Ya, koil itu keluaran atau output ya. Terus tiba-tiba Anda hubungkan koil itu langsung ke input. Itu tidak boleh. Dia ada aturan main. Walaupun ada dalam pemrograman yang boleh. Nah, tapi intinya yang setahu saya tidak boleh. Jadi koil itu tidak bisa langsung diinputkan ke sisi sebelah kiri. Itu dilarang ya. Jadi beberapa pemrograman yang saya pernah pelajari. Berikutnya apa? Simbol kontak masukan, ingat ya, input ya, tidak boleh berada di kanan dari simbol koil keluaran. Jadi simbol koil dulu, baru keluaran, baru inputan. Nah, itu juga dilarang. Tapi ada salah satu software bisa melakukan tersebut. Tapi saya ambil general yang paling umum, yang paling banyak dipakai, itu dilarang. Jadi kalau koil di ujung kanannya ada input lagi, itu tidak bisa. Ya, artinya programnya error biasanya. Berikutnya adalah, nah ini, hanya diperbolehkan satu koil keluaran dalam satu ladder line, dalam satu rung, kecuali di paralel. Ya, nah ini maksudnya bagaimana? Jadi di ladder diagram, kalau Anda membuat koilnya itu tidak boleh dibuat seri, 1, 2, 3 dalam satu rung atau dalam satu line, itu nggak boleh, error. Nah, itu umumnya ya. Saya kasih tahu itu umumnya. Karena kenapa? Karena ada satu software yang boleh menggunakan 2 koil dalam satu rung atau satu ladder line ya. Jadi boleh dia. Padahal dia nggak paralel. Kalau paralel kan dia cabang. Nah, dia berada dalam satu rung yang sama, tapi koilnya ada 2. Nah, itu saya temukan ada. Tapi saya bilang tadi saya ambil yang umum digunakan. Yang umum digunakan tidak boleh. Ya, tidak boleh. Selanjutnya adalah tiap koil keluaran umumnya hanya 1 kali dalam satu program. Jadi koil keluaran itu kan nanti ada alamat, nama ya, nama dari koil ya, nama dari koil. Nah, itu tidak boleh sama. Tidak boleh sama dia. Jadi nanti bentrok. Yang mana yang akan dilakukan? Misalnya koil saya ambil on-board ya, 10.0, terus Anda pakai lagi 10.0, nanti bentrok dia. Ya, yang mana yang harus diikuti? Nah, kalau ini umum, semua pakai. Jadi artinya kalau Anda sudah menggunakan satu nama untuk output, ya, itu tidak boleh ada lagi nama yang sama. Tidak boleh. Ada tugas yang sedikit agak berat kalau saya bilang ya, sedikit agak berat. Nah, ini dia nih. Kelihatan ya, yang saya blok. Tugas 3 Anda. Tugas 3 Anda adalah membuat program ladder. Nah, ada 3 tugas. Cuma yang nomor 3 itu pilihan. Mau pilih A atau yang mau pilih B. Jadi tugas yang pertama adalah membuat aplikasi ladder untuk start, stop, dan error. Atau error ini bisa diganti dengan emergency. Yang kedua adalah push button untuk cerdas cermat. Ya, push button untuk cerdas cermat. Terus yang ketiga adalah, nah, Anda pilih salah satunya. Sistem traffic light penyeberangan orang. Tahu kan yang penyeberangan orang ada lampu traffic light-nya. Jadi kalau kita tekan tombolnya nanti orang bisa nyebrang, mobil berhenti. Ya, itu yang A ya. Yang B-nya adalah sistem traffic light lintasan KRL. Jadi kalau Anda lewati lintasan, itu traffic light-nya juga saling terhubung. Artinya konsepnya kayak gini. Jadi kalau lintasan lagi turun, ada kereta mau lewat, nanti hitungan
traffic light yang menuju ke lintasan akan dimatikan, ya, akan dibuat stop gitu. Sedangkan yang lainnya boleh terus gitu. Ya, ini terkoneksi ya, istilahnya terkoneksi. Nah, ini saya bilang tugasnya agak berat. Oke, di sini saya akan buat new project saja. Pakai CJ1M yang PLC modular ya, saya pakainya. Nah, supaya dia tidak lari kemana-mana, nanti Anda bisa gunakan, saya bikin satu folder di sini. Tes aja ya, foldernya folder tes. Ya, Anda bisa lihat ya, folder tes ada saya taruh di sini. Nah, ini ya. Nah, ini jadi tampilan CX Programmer pertama kali keluar adalah kayak gini nih. Nah, jangan lupa nih disimpan, di save ya. Pindahkan ke turun dulu dia, belum turun dia. Sebentar. Nah, turun dia. Aduh. Ke desktop, terus saya sudah bikin ini tes. Nah, namanya apa? Misalnya latihan 1, lat 1, ya. Atau tes 1 aja, tes, jangan latihan. Tes 1 ya, tes 1. Yang pertama, itu perintahnya atau komennya, komponen perintahnya adalah instruksinya ya. Instruksinya adalah disebut dengan normally open ya. Simbolnya Anda bisa lihat di kursor saya yang lagi bergerak nih. Nah, simbolnya adalah seperti ini. Ya. 2 garis lurus, kiri kanannya dikasih garis ya. Ini adalah simbol dari normally open kontak. Nah, di dalam statement list ini disebut dengan LD. Yang ini, nah ini disebut dengan LD. Dalam bahasanya atau dalam artinya ini load. Kalau yang ini namanya LD not. Setahu saya LD not. Oh, atau LDN. Jadi ada LD not. Omron pakainya LD not ya. Kalau Mitsubishi makanya LDI, load inverse, I-nya ada inverse. Kalau Siemens itu AN ya. Jadi A-nya itu adalah LD, berarti N-nya adalah not-nya. Tapi kalau dalam EIC 1131-3 itu namanya LDN. Ya, LDN. Jadi LD atau load, ini load not ya. Nanti ada N, ada segala macam. Ini untuk nyamain ya. Jadi Anda dapat juga pemahaman ladder. Saya juga jelaskan nama lainnya. Jadi kalau ada yang bilang, "Pak, namanya bukan normally open, LD." Ya, dalam bahasa statement list LD. Tapi kalau di dalam ini biasanya saya menyebutkan inputan NO. Nah, apa perbedaan NO dengan NC? Jadi perbedaannya adalah NO itu normally open itu kalau kondisinya standby, jadi belum dilakukan perintah apapun, dia kondisinya terbuka. Terbuka itu artinya tidak nyambung. Jadi sisi kiri ke sisi kanannya tidak sambung, tidak menyambung. Ingat ya, tadi prinsip ladder, sisi kiri menuju ke sisi kanan. Jadi dari sisi kirinya tidak bisa menyambung karena dia terputus. Itulah normally open. Kalau normally close bagaimana? Normally close adalah kebalikan. Jadi belum ditekan, dia sudah nyambung duluan. Dia sudah nyambung duluan, dari kiri ke kanan sudah menyambung. Nah, nanti pada saat actionnya, action itu artinya gini ya. Jadi tombol itu kan ada standby-nya, nanti pada saat Anda tekan, nah itulah actionnya. Actionnya adalah pada saat NO, itu dia akan nyambung dari kiri ke kanan. Sedangkan normally close, dia terlepas. Ya, tadi yang nyambung dia terlepas. Itu yang NC ya. Jadi kalau yang NO nyambung, NC-nya terlepas. Pada saat actionnya atau event. Nah, ini namanya event. Jadi kalau saya namanya action atau namanya event. Event itu ada kejadiannya. Nah, untuk yang NC saya tidak perlu ini dulu, bikin dulu. Karena itu kan sederhana. Lebih bagus saya tambahkan dengan apa? Dengan coil. Nah, di sini coil nggak ada. Jadi coil bentuknya setengah lingkaran atau lingkaran seperti ini nih. Ini coil nih. Ya, boleh lihat di ladder ini saya. Ini adalah coil. Nah, ini namanya new coil 0 ya. Jadi coil itu apa? Kalau normally open dan normally close adalah input, coil itu adalah output. Ya. Coil itu adalah output. Nah, sekarang udah lengkap nih, ada input, ada output. Baru kita coba, nggak apa-apa kalau ini. Nah, oke, kita coba ya. Saya masukkan normally open. Di sini dia meminta alamat, ya, alamatnya. Jadi ini sekalian saya praktek ya. Karena kemarin kan saya sudah memberikan Anda bagaimana cara menginstal CX Programmer
bagaimana cara menggunakannya. Cuma Anda kan hanya dapat dalam bentuk buku. Nah, ini sekarang saya akan jelaskan langsung real, ya. Nah, tadi karena saya pakai CJ1M, berarti inputannya 0, outputnya adalah 10. Taunya dari mana? Taunya dari body ininya dijelaskan. Ya, di body PLC-nya ada penjelasan. Apalagi kalau Anda pakai compact ya. Kalau Anda pakai modular, Anda bisa cek dulu I/O address-nya bagaimana. Ya. Ya itu gampang. Anda tinggal lihat datasheet itu akan terlihat. Anda kalau yang modular itu kan agak bebas. Yang strike banget atau yang tidak boleh itu adalah yang compact. Kalau compact itu I/O-nya sudah ditulis di bodinya. Ya, inputan berapa, output berapa ada di bodinya. Ya, seperti itu ya. Nah, kita langsung saja mulai. Tadi saya sudah ambil NO ya. Kita akan menguji NO dengan coil. Karena ini harus ada coil nih, karena kalau nggak ada coil susah. Ya. Jadi NO dengan coil, saya tuliskan karena CJ1M ini inputannya 0, saya tulis 0.00. Nah, seperti itu ya. 0.00. Oke. Kalau sudah oke, nanti pertanyaan berikutnya adalah nama. Anda harus berikan nama. Kalau tidak boleh berikan nama, boleh nggak? Boleh juga. Tapi sebagusnya, lebih baik itu pakai nama. Ya, supaya lebih istilahnya lebih gampang Anda untuk mencarinya nanti dibanding dengan kode 0.00. Jadi kita pakai bahasa kita saja. Misalnya kita akan buat PB1. Oke. Ya, seperti itu ya. Nah, ini sudah terbentuk ini. Tinggal Anda tambahkan coil. Nah, Anda tambahkan coil pun juga punya alamat. Nah, untuk CJ1M, karena PLC yang tadi saya pakai adalah CJ1M untuk virtual ini, itu alamatnya 10. 10.00. Nah, Anda tulis misalnya namanya ya, misalnya namanya lampu ya. Ya, namanya lampu. Ini untuk contoh saja sebenarnya. Nah, ini udah terhubung. Hubungan dari ujung sini ke ujung sini, inilah yang dinamakan line ladder line atau rang atau rung dalam istilah tekniknya. Jadi satu garis itu satu rang atau satu rung ya, sama saja. Satu garis namanya. Ya. Nah, ingat tadi prinsipnya. Coil tidak boleh langsung terhubung dengan input, ya nggak boleh. Coil tidak boleh berada di sisi sebelah kiri dibanding ini. Jadi ini adanya di sebelah ini, itu juga nggak boleh. Jadi ada aturan-aturan lain. Coil hanya boleh satu. Jadi 10.00 itu hanya boleh satu, tidak ada dua. Bagaimana kalau nanti dipakai di input? Nah, kalau dipakai di input boleh. Ya. Tapi selama dia masih satu baris seperti ini, nah itu tidak boleh ada ladder line kedua dalam satu ini. Nah, tapi kalau Anda pakai software Mitsubishi, karena dia tidak ada pembatas, itu bisa ya. Tapi kalau yang model kayak gini Schneider kayak gini nih, Schneider, Siemens segala macam, dia sudah punya satu blok yang tidak boleh ditambah dengan rung kedua kecuali paralel. Ya, kalau Anda paralel ke bawah itu boleh. Nah, kayak gini. Nah, ini boleh nih. 10.01 ya kan? Nah, ini boleh. Ya. Jadi aturan-aturan main dalam pemrograman Anda harus paham. Ya, sorry saya agak loncat-loncat karena saya juga mau nyambungkan dengan yang lain-lain. Ya. Jadi ini hanya boleh satu rung atau satu rang atau satu ladder line ya, tidak boleh dua kecuali paralel. Nah, ini saya hapus dulu ya. Cara ngapus gampang, Anda tinggal blok, Anda delete. Ya, kayak gitu saja. Nah, sekarang kita bikin yang komponen kedua, NC. Jadi saya mau memperlihatkan nih, perbedaannya adalah NO dengan NC. Saya ambil NC. Nah, di sini saya menggunakan inputan yang sama, 0.00. Jadi kalau input itu Anda boleh pakai bebas. Ya, yang tidak boleh sama itu adalah output. Nah, itu tidak boleh sama. Kalau input boleh. Output jadi input bisa nggak? Bisa. Bisa. Itu bisa dilakukan. Ya. Jadi seperti itu ya. Nah, sekarang saya pakai rung kedua. Ya, pakai rung kedua.
Terus outputnya, nah ini output nggak boleh sama ya. Ingat ya, output nggak boleh sama. Saya pakai 10.01. Ya. Terus dinamakan apa? Saya namakan lampu 2. Ya. Nah, jadi sekarang kita membuktikan ini benar nggak sih gitu, tombol NO dengan koil, NC dengan koil. Tadi prinsip yang disebutkan oleh Pak Febri benar nggak? Bahwa kalau tidak ditekan, eventnya begitu ya, eventnya dari komponen, ada event ditekan, ada event yang tidak ditekan. Jadi ada transisi dia. Ya. Nah, untuk yang pertama ini kita tidak nyampe ke sana dulu, nanti akan ke sana. Sekarang kita ikutin saja kalau ditekan NO apa yang terjadi pada lampu 10.00, kalau tidak ditekan apa yang terjadi. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau Anda sudah bikin program, yang pertama harus dilakukan adalah di-compile. Nah, di-compile dulu. Nah, oke. Nah, di sini simulasinya sebenarnya ada simulasi yang HMI. Cuma untuk saat ini saya kasih simulasi yang biasa dulu nih, yang biasa. Nanti saya akan coba Anda pakai HMI. Karena takutnya UTS Anda pakai Omron, bukan pakai Mitsubishi. Jadi kalau pakai Omron Anda harus paham cara menggunakan CX Designer-nya atau pemrograman HMI-nya. Nanti kalau Anda tidak paham, takutnya salah. Nah, untuk ini itu nanti di skip dulu deh. Kita akan masuk dulu ke komen dulu, komen dasar. Di sini ada 2 input, NO, NC. Nah, ini satu input berarti ya, tapi outputnya ada 2. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita akan compile. Compile-nya adalah tadi compile sudah ya. Kita akan buat simulasinya jalan. Ya. Nah, perhatikan ya. Tunggu, nanti dia akan jalan. Nah, ini udah running nih. Kalau Anda lihat, ini udah running. Nah, perhatikan lampu 10.01. Lampu ini sudah hidup. Sudah on. Padahal tombol belum ditekan. Nah, inilah bedanya NO dengan NC. Ya. NO dengan NC itu bedanya adalah di sini. Jadi, sebelum action terjadi atau sebelum event. Jadi, action atau event ya. Bahasanya saya. Kadang saya menggunakan bahasanya action. Action itu adalah aksi. Ya. Nah, tapi ada dalam buku tulisannya adalah event. Event. Jadi, event itu adalah jika tombol ditekan dan apa yang terjadi pada input dan pada output. Jadi ada 2 yang harus Anda perhatikan ya. Nah, sekarang saya akan melakukan aksinya untuk menekan tombol. Jadi ada actionnya. Saya boleh milih yang bawah atau yang di atas, itu sama saja. Nah, terus saya force. Saya force itu saya paksa ya, saya paksa on. Nah, saya paksa sehingga lampunya hidup dan lampu bawah mati. Karena apa? Karena event yang terjadi pada atau action yang terjadi pada input itu akan menyebabkan NO itu berubah menjadi NC, nyambung, dan NC itu berubah menjadi NO. Ya, sampai sini paham ya? Oke. Nah, saya sudah mengajarkan 3 inputan. 3 komponen ladder. NO, NC, sama coil ya. Nah, kita lanjut nih, supaya tidak membuang waktu. Oh, ini cara penerapannya. Ternyata ada cara penerapannya. Saya tidak, lupa. Karena ini slide-nya udah lama saya buat. Ya. Tapi di contoh ini Mitsubishi. Ya, di contoh ini adalah Mitsubishi. X itu adalah input Mitsubishi, Y adalah input Mitsubishi. Ya. Oke. Nggak apa-apa lah. Ini seharusnya Omron gitu. Cuma kan Omron sudah saya tes di sampingnya. Nah, komponen berikutnya adalah ada nama komponen disebut dengan latch atau set. Ya, dan unlatch. Jadi 2 ini langsung saya gunakan. Ada latch, ada unlatch. Nah, ini komponen yang dipakai di output. Iya, yang dipakai di output. Sama seperti coil. Coil kan di output. Nah, apa bedanya coil dengan set set dan reset atau latch dengan unlatch. Apa bedanya? Nah, bedanya adalah kalau coil itu dia membutuhkan input, jadi dari sisi kirinya nyambung dan sehingga dia lampunya hidup. Nah, itu harus dipertahankan. Kondisinya itu harus dipertahankan. Karena kalau dia kelepas, dia mati.
Ya. Nah, kalau set dan reset ya atau last dengan unflat itu konsepnya dia menahan. Dia menahan. Nah, saya kasih contoh langsung biar lebih enak. Saya pakai inputan yang sama. Saya pakai inputan yang sama ya, yaitu 0.00. Saya ambil coil saya ambil NO dulu. Saya bikin dengan input yang sama. Sama ya PB1 kan. Nah, tapi saya pakai lampu yang berbeda ya. Kalau di Ombrod itu dia pakai function. Coba deh. Setahu saya pakai function dia nggak bisa set 10.02. Ini error biasanya. Nah, benar ya error. Jadi untuk set dan reset atau last dan unlast itu dia menggunakan function ya. Nah, ini tadi dia coba kita. Ini jujur saya pakai Ombrod jarang pakai set dan reset ya. Saya lebih pakai Mitsubishi karena Mitsubishi lebih sederhana cara membuat set dan resetnya. Oh, bisa ini, bisa. Oke. Ini apa nih? Lampu 3 ya, lampu 3. Ah, bisa. Set. Saya kan tadi saya bilang, saya jarang menggunakan set dan reset di Omron. Biasanya saya menggunakan interlock atau istilahnya holding ya, di holding dengan outputnya gitu ya. Jarang set gitu. Oke, ini sudah ya. Udah bisa. Resetnya bagaimana? Resetnya nanti dulu deh. Set dulu. Ini kita simpan. Terus biasa di compile itu untuk mengubah programnya ya, di compile itu. Nah, baru kita running. Oke, kita running. Nah, perhatikan nih, ya. Saya ambil input karena inputannya sama, saya bebas ngambil dari mana saja. Ya, dari sini juga boleh. Saya post on kan. Nah, lampu 3 hidup, lampu 1 hidup, lampu 2 mati, ya. Tapi kalau di postnya dimatikan, nah perhatikan, 10.00 itu mati. 10.01 hidup karena kan normally close kan, dia udah tutup kembali kondisi ke awal. Tapi yang normally opennya hanya set yang hidup. Ya, nah pertanyaannya kan menjadi menarik. Gimana cara matiinnya? Kalau 10.00 adalah cara matikannya, Anda matikan inputannya selesai. Kalau 10.01 karena dia set, ya kan, matikannya nggak bisa mematikan PB1 ini saja. Anda harus memanfaatkan program reset. Jadi ada latch, ini disebut latch, ada unlatch. Unlatch itu merilis, mematikan. Nah, kalau untuk mematikan harus pakai tombol yang berbeda. Ya, kita bikin tombolnya 0.01. Nah, ini PB2 ya, kita tulis. Nah, ini baru sekali ini saya langsung mengimplementasikan ke programnya ya. Saya jarang mengimplementasikan programnya. Saya jelaskan dulu ininya. Nanti mahasiswa bisa uji sendiri. Nah, untuk saat ini saya coba berbeda. Nah, ini harus dimatikan. Nah, mudah-mudahan ini perintahnya sama nih dengan Mitsubishi. Reset atau RST deh. Takutnya beda, jadi harus nyari dulu lagi. Nah, ini matikannya RST 10.02. Ingat, kita mau mematikan yang 10.02. Ah, bukan kayak ini tulisannya. Salah penulisan. Kalau reset di sini nggak mungkin. 10.02. Kita coba ya resetnya, enggak, berarti bukan ya. Nah, ini nih. Saya lupa ini perintah. Coba deh kita cari di reset. Masa reset sih? 10.02. Oh, bukan. Apa ya? Tunggu sebentar ya. Kalau AirSet Pak bisa nggak, Mek? Apa? AirSet. Ya, kalau Mitsubishi AirSet ya. Nih. Kalau Mitsubishi AirSet. AirSet
10 titik, karena jarang make Mitsubishi sih ini nih. Kalau sering make biasanya apa? Benar, RZ 10.02 ya. Nah, perhatikan ya. Jadi ini RZ. Kalau Mitsubishi RZ, benar ya. RZ. Nah, Anda lihat ya. Nah, ini kita compile. Ingat selalu di compile, terus di running. Nah, kita mainkan di sekarang. Oke, kita mainkan post one. Nah, dia hidup kan? Ya, karena nyambung semua kan. Nah, ini di post off kan. Nah, dia mati. Tapi 10.02 tetap hidup. Nah, bagaimana cara 10.02 ini mati? Kalau yang 10.00 adalah dimatikan aja di inputnya, coilnya. Ini coil ya, di bagian inputannya dimatiin, dia pasti mati. Kalau yang sudah di set atau di latch, itu matinya dengan mengunlatch. Nih. Nah, baru mati dia. Dan yang harus Anda perhatikan adalah unlatch itu atau reset itu nilainya lebih tinggi dibanding set. Jadi kalau ini saya hidupkan kembali, itu tidak ngaruh. Tidak akan bisa hidup sebelum ini dilepas. Ya, itu bisa dibuktikan nanti kalau Anda mau buktikan. Jadi kalau resetnya masih nyambung, ya tidak Anda putuskan dan Anda mau akan menghidupkan lagi, itu tidak akan bisa karena di sini default paling tinggi dalam pemrograman ini adalah reset. Jadi kalau resetnya saya matikan, nah ini saya buktikannya, bagaimana cara membuktikannya bahwa reset lebih tinggi? Ini saya matikan. Aduh, seharusnya matikannya bersamaan sih. Karena kalau ini saya matikan, dia pasti hidup. Nah, dia pasti hidup gitu. Ya kan? Atau cara membuktikan keduanya, nah cara membuktikannya adalah kayak gini. Ini kan kondisi sudah hidup nih ya. Terus tiba-tiba saya aktifkan resetnya. Mati dia. Karena reset itu levelnya lebih tinggi dibanding dengan set gitu. Nah, ini juga yang menjadi perhatian Anda. Maksudnya perhatian gimana? Kalau Anda sudah mereset satu output, jangan lupa matikan tombolnya. Jangan Anda tahan. Karena kalau Anda reset outputnya dan inputannya Anda tahan, ya nanti dia tidak akan bisa set lagi. Untuk kasus-kasus misalnya Anda pakai untuk menghitung produk, terus Anda tahan resetnya satu output, ya, dan Anda lupa untuk mematikannya. Karena berdasarkan sistemnya, matinya tidak dengan hardware, tapi misalnya dengan hal lain. Misalnya, ya istilahnya beginilah, kalaupun pakai hardware-nya nahan. Ya istilahnya nahan, ada error di bagian hardware. Nah itu akan menyebabkan output yang di latch tadi tidak akan pernah latch, tidak benar set dia, ya, karena akan tertahan, istilahnya ditahan sama si resetnya. Nah ini tambahan biar Anda paham, biar Anda mengerti. Ini istilahnya intermezzo saja. Ini cara penggunaannya. Saya lupa mulu untuk slide berikutnya ya. Harusnya slide berikutnya itu memperlihatkan gitu. Jadi ini tulisannya nih, set, reset. Tapi ini contoh Mitsubishi ya, ingat ya, ini contoh Mitsubishi. X0, set, Y0. X0, RST, Y0. Kayak gitu ya. Dia setahu saya sih RST atau RSet. Nanti dicoba dah di Mitsubishi ya. Artinya dia seperti itu konsepnya. Nah, berikutnya kita sudah masuk ke komponen yang ke berapa tadi? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ini yang 6 ya. 6. Ya, yang 6. Bagaimana yang 6? Nah, kita hapus dulu ya. Kita hapus dulu. Kita cut saja. Oke. Nah, yang 6 ini dinamakan positive transition contact. Apa positive transition contact? Jadi ini inputan yang kalau yang positif itu menunggu sisi naik. Jadi sisi naik itu, jadi kalau di elektronik kita ada namanya sisi naik dan sisi turun. Diferensial up sama diferensial down. Jadi itu namanya diffu. Oke. Pakai tetap function. Salah ambil functionnya. Jangan sampai salah ambil functionnya ya. Anda tulisnya diffu. Diferensial up. Oke. Oh, ini kodenya.
sebenarnya enakan ngajarin Anda itu Mitsubishi. Mitsubishi itu paling enak karena dia simbolnya muncul gitu. Kalau Ombron itu banyak kode-kode yang harus ditulis. Difu 10.00. Nah, kayak gitu ya. Namanya Difu. Ya, nah perhatikan bagaimana konsep cara kerjanya. Ini kita compile dulu. Nah, itu berarti saya harus bikin tuh contoh Difu ini. Saya ngasih Ombron tapi saya nggak bikin latihan ininya. Nah, ini ya tombolnya saya tekan. Post on. Nah, ini sebenarnya hidup. Tapi sekilas. Nah, susah kan jelasinnya? Hidup tapi sekilas. Jadi, kita lihat di slide berikutnya. Oh, nggak ada. Yang ini nggak ada ininya ya. Jadi, yang dinamakan posisi transition kontak atau di Ombron dinamakan differential up, differential up tadi, itu adalah sisi input yang mencari atas, sisi transisi dari 0 ke 1, ya. Nah, itu hanya sekejap dia, atau one scan time. Jadi hanya satu cycle, satu cycle namanya. Satu cycle dia naik langsung turun, dan itu tidak terlihat kalau PLC-nya prosesornya cepat, ya. Tapi prosesor yang lambat pun itu tetap kita nggak bisa lihat karena dia millisecond. Nah, untuk membuktikan bahwa dia itu hidup, kita harus pakai set atau pakai latch tadi, ya. Jadi di sini saya edit, ya. Saya hapus ini, saya masukkan input untuk membuktikan ini ya, untuk membuktikan bahwa dia sebenarnya hidup. Terus saya kasih 10.00. Jadi input output ini kalau dia sempat hidup, dia akan hidup ini, ya, dia akan hidup ini, ya. Terus akan langsung mati, tapi ujung ininya saya ganti menjadi set 10.01. Nah, kalau set kan kalau dia sempat hidup sekali nggak bisa dimatiin, kecuali di reset. Seperti itu kan? Oke, kita akan compile untuk membuktikan bahwa dia hidup ya. Dia hidup. Nah, oke, ingat ya, ini nanti kalau dia hidup, dia akan mencentang ini. Karena output, kalau ini bedanya kalau ini adalah input, kalau ini adalah output ya. Ya, nanti kita lihat di Ombron dia punya ini enggak? Oh ya, berarti di Ombron tidak punya yang input, dia hanya punya yang output. Jadi penggunaannya harus ini double, ya, double. Jadi harus tahu ininya. Oke, kita running dulu deh, biar bisa tahu. Ini saya on kan. Nah, lihat hidup kan? Jadi kalau ini saya matikan, dia tetap hidup, gitu. Ya, jadi Anda bisa lihat nih bahwa di Ombron dia tidak punya PTC, NTC, tapi dia punya differential up dan differential down. Beda dengan Mitsubishi, ya. Saya sebenarnya lebih enak ngajarin Mitsubishi karena Mitsubishi lebih fleksibel, lebih istilahnya lebih sederhana dalam bahasa pemrograman laddernya. Nah, di Mitsubishi tidak punya, setahu saya dia nggak punya Difu. Ya, dia nggak punya Difu. Dia punyanya PTC. Positive transition contact dan negative transition contact. Nah, kayak gini ya. Jadi Anda perhatikan. Jadi kalau input, saya masukkan X20 ya, karena yang di sini yang bisa ditekan adalah 20. Nah, kalau mau ganti, itu tinggal ganti aja. Mau pakai yang PTC, ya kan. Terus outputnya, saya misalnya pakai di sini pakai Y20 juga ya. Nah, kayak gini. Sama di compile juga, terus write to PLC. Nah, ini X20 ya, transisi kontak ada tanda panah ke atas sama seperti ini ya. Tuh, ada tanda panah ke atas kan. Kalau ini ada tanda panah ke bawah. Nah, ini kalau di running ya, kalau kita tekan tombol ya. Nah, itu hidup sebenarnya. Cuma langsung mati. Nah, untuk supaya dia bisa kita lihat hidup, ya kita harus set. Nah, setnya gampang kalau di sini. Fungsinya itu nggak terlalu merepotkan, gitu. Nah, kayak gitu aja dia.
Nah, ya kan? Saya ingat banget pada saat saya bikin presentasi ini, Mitsubishi sama Ombron itu ada perbedaan. Nah, set kan, walaupun ini sudah saya lepas, dia sudah set gitu. Jadi kalau mau bikin resetnya, nah di sini Anda lihat rungnya tuh berbeda, tuh tidak ada kayak pengelompokan rung gitu ya. Misalnya saya bikin di sini X21, oke, terus, nah resetnya itu tulisannya itu bukan reset gitu, bukan reset dia. Ya, pasti error nih. Nah, ya kan? Tulisannya adalah R-set gitu. Y20. RST, sorry. Di Mitsubishi RST. RST Y20. Nah, ya kan? Berbeda ya. Anda bisa lihat ya, berbeda dia. Jadi di Mitsubishi RST, di Ombron R-set gitu. Ya. Jadi kalau ini saya tekan, hidup, saya tekan reset, mati. Jadi di Mitsubishi lebih sederhana dalam penulisan pemrogramannya, ya, dibanding ini. Jadi di sini untuk komponen ini dipakai untuk Mitsubishi, PTC dan NTC, ya. Dia sisi naik, untuk P itu sisi naik, untuk N atau false ya, ini false atau F itu sisi turun. Nah, sedangkan di Ombron dia menggunakan di pressure up sisi naik, di pressure down sisi turun. Tulisannya ada PLS, ada DIFU atau DFD ya, DIFD. Nah, itu bedanya apa? Tidak ada perbedaan. Cuma bedanya yang satu di input, satu di output. Fungsinya sama, dia adalah one scan time. Jadi hanya satu cycle. Jadi inputannya hanya hidup satu cycle. Seperti itu saja. Ya. Kalau yang DFD-nya bisa kita coba, bisa DFD-nya. Ini tinggal diganti aja nih. Nah, ini pakai D. Nah, ya kan? Nah, kita ganti begitu saja kalau untuk sisi naik dan sisi turun ya. Oke, sudah di compile. Terus kita uji. Nah, sisi lihat nih. Belum hidup kan? Nah, lihat. Saya hidup. Nah, ini bedanya ya. Kalau sisi naik pada saat kita tekan, dia langsung hidup, ya. Dia hidup duluan, hidup. Terus pada saat kita lepas dia tetap hidup. Kalau kita pakai set ya. Artinya gini deh, pada saat kita tekan ya, pada saat kita tekan untuk yang di pressure up, dia hidup sekali langsung mati. Jadi hidup dulu karena sisi naik dia. Nah, kalau yang DFD atau yang di central down, dia di ujung. Di ujung itu maksudnya gimana? Jadi kalau kita tekan ini push on, dia belum hidup dulu. Karena dia lagi nyari sisi turun. Ya, sisi yang turun dari high ke low. Jadi high ke low itu terjadi pada saat ini Anda lepas. Ini Anda lepas, off, nah baru dia set. Baru dia hidup. Gitu. Itu bedanya ya, itu bedanya. Kalau dari gambar, kalau Anda lihat dari gambar, kalau dia di FD, yang angka satunya di sini nih, yang agak garis tambahan. Ini kalau saya ganti menjadi di U lagi, Anda lihat deh, dia pasti berubah. Kalau nggak salah harus berubah. Ya kan, pindah ke depan dia kan. Jadi pindah ke depan itu artinya sisi naik, kalau pindah ke belakang sisi turun, pelepasan pada saat tombol dilepas. Makanya saya selalu bilang kan, event atau action yang terjadi pada input dan output itu harus Anda perhatikan. Karena di dalam timing diagram itu sangat menentukan sisi naik pada saat ditekan apa yang terjadi, pada saat dia standby apa yang terjadi, pada saat dia dilepas apa yang terjadi. Jadi saya algoritma cara berpikir saya itu seperti itu untuk ladder. Jadi kalau Anda hanya tahunya event yang terjadi saja, bisa jadi kesalahan kalau sudah ketemu program yang benar-benar unik gitu, unik ya. Misalnya kayak gini, push button yang tombol bel pintu kan push button tuh. Itu bisa untuk on dan bisa untuk off. Nah, itu Anda harus berpikirannya, harus transisi kontaknya dari naik ke turunnya harus benar-benar Anda perhatikan. Jadi Anda analisa sampai seperti itu.
ya. Oke, kita lanjut. Kita kebanyakan di ini aja percuma. Nah, ini yang buat Mitsubishi ya. Contohnya PLS ya. Setahu saya yang contoh Mitsubishi itu tidak bisa. Tapi kalau Mitsubishi yang mungkin berbentuk modular bisa ini PLS ini. Full sisi naik dan full sisi turun ya. Jadi perintahnya adalah PLS dan PLF. Kalau yang Omron, DIFU dan DIFD ya. Diversion up, diversion down ya. Oke, kita lewat karena ini kan contohnya. Nah, terakhir, jadi saya kalau yang mengajari dasar pemrograman itu paling akhir timer dan counter. Walaupun timer counter ini sebenarnya masuk ke level intermediate ya. Ya, yang level tengah ya. Kalau basic itu cuma NO, NC, set, reset ya kan. Terus positif transaction kotak, negatif transaction kotak, sama ya DIFU kalau pakai ini atau PLS, PLF gitu. Nah, ya seperti itu. Timer dan counter itu sebenarnya masuk ke training berikutnya, training yang lanjut namanya, ya. Tapi karena ini adalah dasar, saya harus jelaskan kepada Anda. Nah, oke. Sekarang kita masuk ke komponen yang dua komponen terakhir, timer sama counter. Timer sama counter. Untuk penulisan perintahnya ini adalah perintah untuk Mitsubishi. Ya. Ini perintah untuk Mitsubishi. Kalau Omron perintahnya bukan T0K10 bukan. Nah, kita akan coba. Yang pertama saya lakukan saya cut dulu. Nah, biar tampilannya lebih ini juga saya hapus. Kita akan menghidupkan timer, ya. Timer itu function, ya. Anda klik function. Jadi bedakan ya, nanti function dengan di samping ini agak berbeda. Ya, yang ini PLC instruction, Anda klik di sini. Nah, untuk Omron penulisan perintahnya untuk timer adalah tim. Tim berapa timnya? Nomornya. Kalau di sini kan T0, timer 0. Nah, ini tim ini adalah sama timer berapa? Timer 0 misalnya ya. Setahu saya spasi timer 0. Terus spasi tanda cross. Nah, kalau di Mitsubishi kita pakai tanda K, dia pakai tanda cross. Cross ini apa? Nilai timer yang akan Anda buat. Saya bikin 100 ini 1 detik ya. Ya. Nah, terus ditulis ini timer 1 detik gitu. Kita buat ya. 1S deh, 1 second. Oke. Nah, udah jadi ini timernya. Nah, timernya kayak gini. Nah, butuh inputan untuk melihatnya berhasil atau tidak. Jadi kita butuh input untuk melihatnya. Jadi kita tulis di sini tim 0. Oke, sorry. Bukan tim, T. Aneh ya, tulisan di atasnya tim, di sini dia T gitu. Kenapa nggak T juga gitu? Kalau Mitsubishi tetap T0 ya tulisnya T0 di inputnya. Agak berbeda di atas dia bikin tim, di sini dia bikin T doang. Saya pakai output 10.00 kembali ya. Yaitu lampu 1. Ini jangan lupa di compile terus di running. Nah, perhatikan timer. Di sini timernya timer 1 detik. Jadi kalau saya tekan tombolnya, nunggu 1 detik dulu baru dia akan menghidupkan lampu. Lihat nih. Saya on kan. Nah, ini ngitung 1 detik dulu. Setelah 1 detik, ini 1 menit nih jadinya. Oh, 1 menit nih. Ya, nah lihat. Ya. Dia menghidupkan lampu. Nah, selama inputan ini masih menghidupkan timer, dia tidak akan mati. Tapi kalau ini dimatikan, baru dia mati. Ya, seperti itu ya. Nah, ini hitungan berapa nilai detiknya? Ini setahu saya jadinya 1 menit. Ya, 1 menit. Kalau tadi saya bilang 1 menit. Karena 1 detik itu cepat loh. 1 detik itu cepat. Ya. Nih, ini 1 detik nih, coba. Kita matikan dulu, kita compile, kita hidupkan lagi simulasinya. Kita coba ya. Nah, ini kalau 1 ini cepat ya. Tuh, ya kan? Cepet banget ya.
Kalau ini. Kalau di microcontroller sama Arduino, microcontroller atau Arduino, saya 1 detik itu gampang, 1000. 1000 itu adalah 1 detik. Kalau saya ingin membuat 10 detik, ya 10.000. Kalau saya ingin 1 jam, 1 menit, ya udah, saya tulis 6.000, 60.000, ya. Karena 1 detiknya 1000 kan. Jadi kalau saya butuh 1 menit atau 60 detik, ya saya tulisnya 60.000. Gitu. Paham ya? Kalau ada yang merasa, Pak, bukan kayak gitu, Pak, di komplain aja. Ya, saya juga nggak selalu benar ya. Jadi kalau di PLC itu saya ragunya di antara 10 dan 100. Dan saya sudah pastikan di PLC 1000 itu bukan 1 detik. 1000 itu bukan 1 detik. Itu lama di PLC. Ya, kalau saya bilang di PLC 1 detik adalah 1, enggak. 1 detik bukan 1, itu cepat banget dia. Nah, di sini tadi saya lakukan uji coba, 1 detik itu 10. Karena kalau saya bilang 1 detik itu adalah 100, itu kelamaan. Karena kita bisa lihat dari jam kita kan. Ini kan di jam kita kan, jamnya mana ini? Nah, di jam kita kan 11.14 kan. Nah, ini ke 15 kan 1 menit gitu. 1 detiknya itu yang kalau kita pakai stopwatch itu kan kelihatan nih. Di sini nggak ada aplikasinya, bisa saya tunjukin. Kalau yang pakai Windows kan bisa ada jam yang ditampilin. Jadi saya nggak ngerti karena saya nggak ngerti Windows juga. Jadi kalau Anda pakai stopwatch itu akan kelihatan ya. 1 detik itu 10 atau 100. Saya ganti dulu deh ini. Ini menjadi 100. Nanti saya coba di stopwatch saya. Mungkin Anda tidak bisa lihat. Saya pakai stopwatch. Saya tuh sering lupa antara 10 atau 100 gitu. Biasa nggak terlalu ini. Tapi kalau microcontroller atau Arduino itu udah hafalan karena tiap hari mainnya main begituan gitu. Kalau PLC itu jarang main saya. Kenapa jarang main? Repot. Kalau mau dipasang beneran repot installnya. Ya. Kalau benar-benar mau di ini kan. Oke, saya pakai stopwatch nih ya. Oke, saya hidupkan. Oke, sehingga saya klik kanan, saya post on, saya langsung mulai stop on-nya. Nah ini belum kan? Tuh. Nah, belum. Nah, benar, ini udah 7 detik. 8, 9, 10. Nah, pas kan? Ya, jadi 100 itu 10 detik. Ya, 10 detik. Jadi kalau Anda ingin menggantikan nilainya ini, ya ini dia. Ya kan? Compile dan nah, ini kita reset ya. Dan ingat ya di stopwatch itu ada milidetiknya. Yang di belakang yang hitungannya lagi cepat banget. Di 1 digit di depannya adalah detik, digit depan 1 lagi menit. Oke, siap. 1, 2, 3. Nah, hidup kan? Ya, benar. Ya. Jadi di 1 detik, jadi 10 itu adalah 1 detik. Ya. Nah, kalau di Mitsubishi saya bisa memperlihatkan 1 detiknya itu di satu memori internal, namanya 9014 atau 9013. Itu detiknya dari RPC-nya Mitsubishi. Nah, kalau Om Bron jangan tanya. Saya belum tanya ke orang. Nanti saya coba tanya kalau lagi ketemu yang sering main Om Bron. Saya juga penasaran sebenarnya. Di Om Bron punya keluaran unik nggak? Unik itu maksudnya gimana sih? Kalau di Mitsubishi itu ada keluaran yang memang dia mengeluarkan clock setiap 1 detik, 1 menit, atau berapa. Nah, itu Mitsubishi, gitu. Ya, makanya saya lebih senang di Mitsubishi itu. Dia lebih punya fungsi-fungsi yang bisa dipakai untuk hal-hal yang agak unik gitu ya. Nah, nama memorinya M80, saya lupa antara 8012, 13 atau 15 gitu. Nah, ini saya langsung keluarkan Y20.
Oke, saya convert. Nah, ini kalau saya hidupkan langsung, M813-nya itu langsung berdetak dia. Nah, ini detik nih, ini detik. Karena M014-nya menit. Ya, M8014-nya itu menit. Y21. Nah, perhatikan nih ya. Jadi M8013 adalah detik, M8014 adalah menit. Nah, ini 1 menit nih. Lebih lama kan? Nah, berapa kali dia counter, baru dia. Dan ini tepat ya. Ini jamnya tepat ya. Tepat sekali. Makanya kalau saya bikin istilahnya kita pakai di sini ya, kita cobain ya, X20 untuk inputnya, di sini X20. Oke, dan ujungnya saya kasih timer T0. K-nya berapa tadi? K10 ya. 10. Terus timernya hidup, T0 hidup untuk menghidupkan lampu Y23. Y22 deh, Y22. Nah, kalau di misi-misi saya cepat banget bikinnya. Nah, oke ya. Nah, ini walaupun dia hidup, berkedip, tapi saya tahan dengan X20. Jadi tunggu X20-nya tekan dulu, baru ini. Oke, siap. Saya tekan Y22 dan Y20 harus hidup bersamaan. 1, 2, 3. Nah, ya kan? Seperti itu ya. Jadi ini agak lambat karena ada 2 rung ya. Kalau ini kan dia tidak pakai cuma 1 rung doang kan. Ya, seperti itu ya. Kalau Mitsubishi itu enak gitu. Function-functionnya lebih sederhana. Oke. Selanjutnya, ini terakhir. Ya, ini penggunaan timernya. Nah, ini ada komponen instruksi lainnya. Nanti Anda coba cari ya. Instruksi ini. Ini enggak ada tugas nih. Bukan tugas ini. Tugas Anda adalah bikin ladder program. Oke. Untuk gerbang logika menggunakan ladder diagram, ini kemungkinan saya bikin videonya saja atau nanti ketemu di minggu depan. Ya. Berarti minggu depannya lagi baru statement list gitu. Itu ya. Karena ini udah jam 11.20. Takutnya tidak terkejar di waktu sholat nanti. Ya. Terkejar nggak ya 11.20? Nggak terkejar nih. Takutnya nggak terkejar. Karena saya orangnya kalau membahas materinya itu biasanya nggak hanya lewat begitu saja. Biasanya banyak yang saya tekankan sekali untuk dipahami gitu ya. Ya. Jadi ini apa sih maksudnya materi hari ini? Materi hari ini adalah menjelaskan bagaimana gerbang logika yang Anda pelajari di semester 3, ya, dasar-dasar gerbang, itu di dalam ladder diagram bisa, di PLC itu, di pemrograman laddernya bisa digunakan gitu. Untuk AND gate bagaimana, ya kan? AND gate itu kan seri ya. Nah, dia dibikin seri. Rangkaian listriknya seperti ini ya. Ada OR gate, ada NOT gate. Nah, NOT gate ini ada 2. Nah, ini juga tambahan pengetahuan yang saya berikan. NOT itu ada 2. Jadi NOT itu ada bentuk normalnya, bulatannya di depan, ada bulatan di belakang. Ya. Kalau dibilang tegangan negatif, tegangan positif. Metode tegangan negatif dan metode tegangan positif. Ya. Nah, kayak gini. NAND itu ada cara lain gitu. Ya. OR itu juga ada cara lain. Ya. Terus ada exclusive OR, ada exclusive NOR. Udah selesai sebenarnya. Cuma membahas itu butuh waktu gitu. Karena istilah di saya itu, saya kalau membahas, apalagi kayak gini ya, ada 2. Itu saya harus detail menjelaskan kepada Anda supaya pemahaman Anda lebih mendalam. Tidak hanya sekedar, oh ya OR itu paralel, N itu seri. Enggak, saya orangnya tidak seperti itu. Saya benar-benar Anda sampai memahami, oh konsepnya OR itu kenapa dia seperti itu ya. Ya karena secara logika penjelasannya memang seperti itu gitu. Ya. Nah, dan satu lagi nih, ini slide-nya kurang satu slide atau 2 slide yang menjelaskan mengenai persamaan digital.
Anda paham ya persamaan digital. Persamaan digital itu apa sih? Persamaan digital adalah persamaan yang dibentuk dalam konsep rangkaian digital. Jadi kalau Anda mengenal fx sama dengan A not B C tambah A not B not C tambah A B not C not, nah itu persamaan digital. Yang kalau kita lihat di Keymap, Anda kan kalau bermain di Keymap kan lihat tuh, ada A B C D-nya atau ada AB-nya doang. Nah, minta disederhanakan. Itu namanya persamaan digital. Persamaan digital itu adalah persamaan yang menjelaskan secara keseluruhan isi dari rangkaian. Jadi total rangkaian itu persamaan digitalnya apa? Ada. Nah, di dalam ladder atau di dalam PLC itu bisa direalisasikan langsung. Iya, kalau yang tadinya Anda membentuk dalam bentuk gerbang logika yang Anda susun dengan IC, kalau di PLC itu dibentuknya dengan ladder diagram. Ya, seperti itu. Nah, itu yang mau saya jelaskan juga. Jadi pemahaman Anda menjadi lebih mendalam mengenai gerbang logika. Jadi bukan hanya sekedar, oh iya gerbang logika ada di ladder diagram, tapi begitu. Tapi Anda bisa membuat persamaan digital itu menjadi pemrograman ladder. Nah, itu lebih wah, ya. Seperti itu ya. Oke, saya buka sesi tanya jawab sebelum saya tutup pertemuan 3 ini. Silakan, Wira Dwi Caksana sama Muhammad Lutfi Imani kalau ada yang mau ditanyakan. Nanti saya sambung Pak, ya yang rangkaian digital. Gerbang digital. Buat tugas itu Pak, yang nomor 2 itu tombolnya mau berapa Pak? Yang buat tugas nomor 2 sistem cerdas. Oh, biasa cerdas memang 3 regu. 3 ya. Iya ya. Cerdas memang jarang 2 regu. 3 minimal. Iya, 3 regu lah. 2 regu mah terlalu ini. Jujur jarang saya ketemu cerdas cermat 2 regu. 3 regu minimal. 3, 4, 5. Kalau Anda berani 5. 5 regu itu maksimal. Sistemnya Anda paham ya, sudah cermat ya. Jadi tombol siapa yang duluan ditekan, yang lain dikunci, di lock supaya tidak bisa hidup. Dan lampunya juga yang dipastikan hanya lampu yang menekan yang hidup. Ya. Dan nanti ada tombol reset. Kalau Anda tidak mau pakai reset, Anda pakai timer untuk mematikannya. Jadi Anda boleh menggunakan tombol reset juri. Jadi juri ada tombol reset, karena kalau juri nggak ada tombol reset, nanti resetnya pakai apa? Kan dia nahan kan, dia ngunci kan. Nah, kunci itu lock itu dibukanya pakai apa? Pakai timer atau pakai button reset. Ya. Itu kan pilihannya seperti itu gitu. Oke, Wira, kalau tidak ada lagi saya tutup. Iya. Oke ya, itu saja pertemuan kita hari ini. Ketemu lagi minggu depan dan ingat khusus mata kuliah PLC, saya meminta Anda hadir tiap hari. Oke, itu saja dari saya. Saya akan berhentikan dulu rekamannya. Ketemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.